Kak Jones. Apa kabar? Kabar baik, Kak Hana. Tuhan, Sarun gimana kabarnya? Baik dong Kak Hana. Lexi, gimana kabarnya? Baik juga dong Kak. Kalau Kak Hana gimana kabarnya? Puji Tuhan, luar Puji biasa. Ah. Gimana kalau kita lomba tiup balon? Wah, ayo Kak. Tapi kan kita sudah mau mulai ibadah nih. Oh iya. Oh iya. Nanti setelah ibadah baru kita main balon. Oke deh. Sudah siap nggak ini mau mulai ibadah? Siap dong Kak. Siap. Oke, kita mau lihat dulu adik-adik di rumah ini sudah siap nggak mereka mau ibadah? Adik-adik sudah siap mau ibadah? Tapi Kak, masih kayak sepi ya. Coba lagi. Oke, adik-adik sudah siap mulai ibadah nggak? Angkat tangannya yang sudah siap. Aku sudah siap. Baik, kita mau berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih kalau sebentar kami mau beribadah. Tuhan pimpin dari awal sampai selesai. Tuhan berkati orang yang melayanimu. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik di rumah, kita berdiri sama-sama ya. Oke. Ayo. Saat ini kita mau bernyanyi. Kita mau nyanyi lagu apa nih Kak Jones? Iya. K-A-S-I-H. Kasih. Iya. Kasih itu sabar. Tidak suka marah-marah. Dan sayang kepada teman. Seperti kasih Yesus. Kita nyanyi sama-sama ya. Pakai gerakannya. K-A-S-I-H. K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H. K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa adik-adik? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H. K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi
Tuhan Yesus baik adik-adik. Ya, share sama Lexi. Iya Kak. Nah, untuk itu kita mau tetap memuji Dia. Adik-adik juga di rumah, supaya tetap berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kita mau nyanyikan pujian, Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Adik-adik, angkat tangan kita kepada Tuhan. Ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Amin. Kita mau tetap memuji Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Amin. Dan saat ini kita mau siapkan hati kita, mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah, kita mau berdoa bersama-sama. Untuk itu mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan, kami sudah membesarkan dan memuji nama-Mu. Kiranya Engkau mau menerima pujian dan penyembahan kami. Tuhan Yesus, kami sekarang rindu mendengarkan firman Tuhan. Layakkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
Adik-adik, tadi sudah lihat kan Ratu Ester selamat. Dan Raja mengizinkan Ratu Ester masuk menemuinya. Dan kita lihat Ratu Ester tadi menceritakan semuanya dan memohon belas kasihan kepada Raja. Sehingga bangsanya tidak dimusnahkan. Ratu Ester berhasil menyelamatkan bangsanya. Dan Ratu Ester bersedia mau dipakai oleh Tuhan untuk menolong bangsanya. Nah adik-adik, kisah ini ada di dalam Alkitab, yaitu di dalam Ester 4, ya, ada di dalam Ester pasal 4 dari ayat 1 sampai ayat 15. Nah, kakak mau kasih tugas nih kepada adik-adik yang di rumah. Baca ya, satu pasal itu adik-adik baca di rumah, yaitu Ester 4 pasal Ester pasal 4. Iya betul, pinter. Nah adik-adik, apa yang Ester lakukan? Adik-adik ingat tidak? Ini pun juga yang Yesus lakukan. Untuk adik-adik, untuk kakak, untuk semua manusia. Yaitu dengan cara Yesus rela berkorban, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Untuk menebus semua dosa kita. Sehingga setiap orang yang percaya memperoleh kehidupan yang kekal. Diselamatkan. Haleluya. Coba yuk kita baca ayatnya. Ya, ayatnya ada di dalam Yohanes. Ayo coba baca. Buka Alkitabnya, Yohanes 3 ayat berapa? Ya, pintar. Ayat 16. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Tuhan Yesus, Dia bersedia menolong kita dengan Dia menderita, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah adik-adik, kita lihat juga tadi kisah Ester. Adik-adik juga bisa ikut teladan Ester. Mau bersedia dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang lain. Nah adik-adik yang ada di rumah bisa lakukan apa saja ya untuk menolong orang lain. Misalnya nih, kan lagi masa pandemik nih, tidak boleh keluar kemana-mana. Tapi adik-adik lebih banyak berada di rumah. Adik-adik bisa lakukan apa saja. Misalnya menolong orang tua di rumah. Seperti apa? Nah, kalau adik-adik punya kamar sendiri, adik-adik bisa membersihkan kamarnya. Kalau biasanya orang tua, mama yang membersihkan, nah adik-adik bisa menolong mama untuk membersihkan kamar adik-adik sendiri. Dirapikan, ya, bantal-bantalnya dirapikan, selimutnya dilipat baik-baik. Lalu kalau ada sampah berserakan di lantai, adik-adik boleh bersihkan, sapu lantainya, pel. Nah, adik-adik bisa membantu banyak hal yang adik-adik bisa lakukan. Nah, misalnya ada lagi, adik-adik mendengar teman adik-adik lagi sakit, atau kakak, atau orang yang jauh, adik-adik dengar lagi sakit. Tapi adik-adik bingung bagaimana cara menolongnya ya. Nah adik-adik bisa berdoa untuk mereka. Adik-adik berdoa memohon kepada Tuhan supaya mereka disembuhkan. Misalnya teman, saudara, adik-adik berdoa memohon sehingga Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Adik-adik mau ya? Mau dipakai oleh Tuhan, mau bersedia dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang lain. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah sekarang kakak mau memberikan ayat hafalan untuk adik-adik yang di rumah. Ya ayat hafalan ini benar-benar dihafalkan ya di rumah. Kan ada waktu seminggu nih. Nah adik-adik hafalkan supaya ayat firman Tuhan itu melekat di dalam hati adik-adik. Sehingga adik-adik ingat selalu ayat firman Tuhan ini. Ayo buka semuanya di dalam Galatia 6. Galatia 6. Galatia itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Iya betul, perjanjian baru. Galatia 6 ayat 2. Baca ya sama-sama ya dengan suara yang keras. Hitungan ketiga.
1, 2, 3. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi, sama-sama ya. 2, 3. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Puji nama Tuhan. Mari adik-adik yang ada di rumah, kita mau berdoa supaya Tuhan menjamah adik-adik, supaya adik-adik memiliki hati ya, mau bersedia dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang lain. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan, bahkan kami lihat di dalam tayangan online ini. Kiranya Roh Allah bekerja di dalam setiap anak-anak-Mu. Roh Allah menjamah setiap hati kami, sehingga anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, mereka memiliki hati yang rela, bersedia mau dipakai oleh Tuhan untuk menolong saudara-saudara mereka, untuk menolong siapapun yang mereka lihat di dalam kesusahan. Kiranya Tuhan jamah hati kami semuanya. Roh Allah bekerja dan memakai setiap kami untuk menjadi alat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa juga kiranya Tuhan yang memberkati setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan ibadah online sekolah minggu ini. Tuhan berikan selalu kekuatan, kesehatan. Engkau berikan sukacita, semangat untuk tetap beribadah meskipun masih di rumah masing-masing Tuhan. Tetapi biarlah hati kami, hati dari setiap anak-anak-Mu tetap memiliki kerinduan untuk beribadah kepadamu, memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu, setiap ayat-ayat firman-Mu yang kami baca, firman-Mu yang kami dengar, kami mau tanam di dalam hati kami dan kami mau melakukannya karena kami cinta Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur dan peralaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sekali Yesus tetap Yesus.